Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mohon maaf, hari ini Bu Ayu share tugasnya sore ya, karena Bu Ayu tadi habis lembur dan baru sempat membuat tugas untuk kalian buat video pembelajaran. Nah, hari Senin ini kita sudah masuk ke tema 6. Siapa yang belum mengambil buku siswa tema 6? Silahkan besok bisa ke sekolah untuk mengambil. Nah, yang sudah, silahkan kalian buka buku siswanya. Nah, di tema 6 ini kita akan belajar tentang merawat hewan dan tumbuhan. Nah, nanti di sini kita akan belajar tentang bagaimana kita merawat hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Masuk ke subtema 1, yaitu hewan di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar dua materi, yaitu materi yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap hewan di sekitar kita. Karena ada hewan yang membahayakan dan juga hewan yang tidak membahayakan untuk kita. Dan yang kedua, kita akan belajar bagaimana menulis huruf tegak bersambung yang baik dan benar. Yuk kita mulai materi yang pertama. Anak di rumah pastinya ada yang memelihara hewan. Nah, hewan-hewan di sekitar kita, terutama di rumah, itu banyak sekali macamnya. Seperti hewan yang sangat kecil, contohnya semut, nyamuk, katak, cicak, cacing, apalagi kadal, kupu-kupu, burung, kucing, ikan, ya, yang ada di sekitar kita. Kalau harimau di sekitar kita apa tidak? Tidak ada ya. Tetapi hewan-hewan yang biasanya ada dan dia muncul di sekitar kita. Nah, hewan-hewan itu ada yang bermanfaat bagi manusia dan juga ada yang merugikan bagi manusia. Nah, kalian harus tahu bagaimana cara kita bersikap kepada hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, ini Bu Ayu akan menceritakan tentang bagaimana sikap terhadap hewan-hewan yang tidak membahayakan ya untuk kita. Seperti contohnya kucing. Kebanyakan dari kita juga banyak yang memelihara kucing. Dan Nabi Muhammad SAW juga mensunahkan agar kita memelihara dan menyayangi hewan kucing. Nah, terus juga hewan yang pertama yaitu menyayangi dan merawatnya. Tidak hanya menyayangi, contohnya kita tidak memukul, ya, tidak menyakiti atau menyiksanya. Memberi makan, kalau kita merawatnya, kita memberi makan dengan baik, waktunya makan, diberikan makanan yang sesuai dengan makanannya. Jangan kucing diberikan makanan sayur, kadang dia tidak suka dan nanti akan merusak kesehatannya. Yang kedua, yaitu kita memelihara hewan yang bisa dipelihara. Jangan kita memelihara hewan yang merugikan kita atau mungkin mengancam kita, seperti hewan-hewan berbisa seperti ular. Jangan memelihara hewan-hewan yang menakutkan seperti itu ya. Takutnya nanti kita yang akan celaka. Yang ketiga, yaitu menjaga tempat hidup hewan. Contohnya semut. Semut itu bisa merugikan dan juga bisa bermanfaat bagi kita. Nah, semut ketika dia hidup di lubang semutnya, di sarang semutnya, kita tidak boleh merusaknya. Tetapi seandainya semut itu menggigit kita, maka kita boleh memukulnya atau membuangnya atau membunuhnya, boleh ya. Tetapi selagi semut itu tidak merugikan kita, kita boleh hanya menyingkirkan saja kalau ada di rumah. Di lantai kita boleh menyapunya saja secara pelan agar dia tidak mati. Tetapi kalau sudah merugikan kita, baru boleh kita membunuhnya. Seperti nyamuk. Nyamuk juga merupakan hewan yang notabene-nya itu merugikan manusia ya, karena dapat menyebarkan penyakit. Maka dari itu kita harus membunuh hewan nyamuk ini dan juga cicak juga. Ketika ada cicak kita boleh membunuhnya. Nah, tetapi untuk hewan-hewan yang lain seperti cacing yang bermanfaat untuk manusia, kupu-kupu, jangan kita menangkapnya lalu menyiksanya, tetapi membiarkannya agar mereka bisa hidup bebas di alamnya. Jadi, Bu Ayu simpulkan ya, sikap yang baik terhadap hewan yaitu yang pertama menyayanginya, memeliharanya, merawatnya. Tidak menyakitinya, tidak memukul dan juga tidak menyiksanya. Kemudian boleh memelihara hewan yang
tidak merugikan kita atau tidak menyakiti kita. Tetapi kita boleh juga membunuh hewan yang merugikan kita seperti tadi nyamuk, lalat, semut yang menggigit ya, dan juga cicak. Terus kita tidak boleh merusak tempat hidup mereka atau sarang mereka. Nah, itu adalah sikap-sikap yang harus kita lakukan ketika kita hidup bersama dengan hewan yang ada di sekitar kita. Nah, kita melanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini kita akan belajar menulis huruf tegak bersambung. Nah, anak-anak di kelas 1 dengan Bu Sri Adima sudah pernah ya latihan menulis huruf tegak bersambung. Tetapi di kelas 2 ini kita akan belajar bagaimana kita itu akan menulis huruf tegak bersambung dengan huruf kapitalnya. Huruf kapital adalah huruf besar. Ya, mohon maaf, huruf besar. Huruf besar itu biasanya pertama yaitu digunakan pada saat awal menulis kalimat. Contohnya, saya akan pergi. Berarti saya, S-nya itu huruf besar. Aku anak sekolah. Berarti aku, huruf A-nya adalah huruf kapital. Nah, terus yang kedua, aturan yang kedua, huruf kapital juga digunakan ketika kita itu menuliskan nama seseorang. Contohnya, Nina. Aku pergi bersama Nina. Aku hanya besar, pergi bersama Nina. N yang N-nya itu N besar. Terus juga yang kedua selain nama orang, juga nama tempat. Seperti aku tinggal di Banyumas. Banyumas huruf B-nya itu huruf B besar, Banyumas. Terus selain itu ada lagi nama tempat, nama orang, ya, biasanya yang digunakan itu. Ada lagi apa tidak kira-kira? Nama suatu institusi sekolah boleh. SD Negeri Kramat. SD Negeri N-nya besar, Kramat K-nya besar. Seperti itu. Terus ada lagi penamaan, contohnya nama sebuah benda. Contohnya, aku menggunakan lakban dinamik. Lakban dinamik, di huruf dinamik, D-nya itu huruf besar untuk menentukan mereknya. Contohnya saya menggunakan sabun Dove. Berarti Dove-nya D-nya itu besar. Saya naik motor Supra, berarti S-nya Supranya besar. Seperti itu ya anak-anak. Kita mulai yuk latihan menulis tegak bersambung. Kuncinya menulis latihan tegak bersambung yaitu yang pertama kita harus pelan-pelan, karena tidak boleh cepat-cepat, hasilnya akan tidak baik. Dan fungsinya, manfaatnya kalau kalian belajar menulis tegak bersambung, yaitu nanti kalian bisa mengontrol emosi kalian. Yang kedua, menambah keterampilan menulis indah, karena ini termasuk menulis indah. Dengan kalian sudah mampu nanti menulis tegak bersambung, kalian akan sangat senang untuk menulis huruf tegak bersambung. Yuk kita mulai siapkan buku tegak bersambungnya. Nah, untuk materi tegak bersambung, ini Bu Ayu sudah tuliskan ya. Coba dilihat tulisannya Bu Ayu, huruf tegak bersambung. H itu adalah huruf pertama yang ditulis pada kalimat pertama. H-nya besar, judul ya, T-nya juga besar, B-nya juga besar. Huruf B ini itu harus sampai atas, G-nya sampai bawah. Lihat. Nah, kalau seperti ini kan dilihat bagus, rapih begitu. Nah, anak-anak sekarang latihan menulis huruf tegak bersambungnya ini sesuai dengan yang ada di kolom dulu ya. Nanti tinggal menyambung dulu. Nah, contohnya di sini Bu Ayu akan tuliskan kucingku, berarti K-nya besar ya. Dimulai dari yang pertama, K besar. Ku pelan saja. Dan pastikan ini pensilnya runcing.
kucing atas kucingku, baru diberikan titik. Berwarna, B-nya langsung ke atas. Warna putih. P-nya kecil ya. Putih. Nah, terus yang kedua. Kucingku. Kucingku bernama. Nah, sekarang bernama. B-nya sampai atas. Bernama. Bundel. Karena ekotnya bundel, warnanya bundel. Namanya bundel. Bundel. Lihat huruf D-nya. Huruf D-nya tidak seperti ini ya. Bukan. Tetapi huruf D Latin yang betul adalah hanya garis saja. Yang betul yang ini. Ya. Terus ayahku. A-nya berarti A besar. Y-nya ingat, Y-nya sampai bawah. Ayahku, pelan-pelan saja. Juga ya. Suka kucing. K-nya kecil karena dia di pinggir. Di tengah ya. Kucing. Kucingku berwarna putih. Kucingku bernama Bundel. Ayahku juga suka kucing. Kami sering bermain bersama. K-nya besar lagi karena huruf besar. Kami sering, S-nya bermain bersama. Nah, kalian harus belajar pelan-pelan menulisnya, jangan terburu-buru ya, yang rapi. Nanti Bayu beri tugas menulis huruf Latin di sini. Jangan lupa diberi nama dan diberi tanggalnya ya untuk tugasnya. Sekian, terima kasih. Tetap semangat belajar untuk hari ini. Besok Bayu kirimkan materinya pagi insya Allah. Karena besok siang Bayu ada kegiatan sampai sore. Ya, kerjakan tugas hari ini. Boleh dikerjakan paling lambat hari Rabu. Jangan lupa harus mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.